Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan merangkum atau mengulang kembali materi sekuritas dilutif yang telah saya tonton di video pertemuan 9. Seperti yang kita ketahui bahwa sekuritas adalah surat berharga ya teman-teman. Surat berharga yang memiliki nilai. Nah, contohnya itu seperti saham. Saham itu memiliki bentuk kepemilikan itu berupa dokumen. Nah, dokumen ini yang menerangkan bahwa seseorang itu memiliki berapa lembar saham di perusahaan tersebut. Kemudian ada obligasi nih teman-teman. Bentuknya itu seperti sertifikat atau dokumen yang menyatakan bahwa seseorang itu sebagai pemegang obligasi, teman-teman. Dan juga itu contoh seperti piutang juga ada. Dalam kasus ini piutangnya itu berupa notes payable ya teman-teman, yang diterima dari pihak yang berhutang. Nah, sekuritas dilutif itu sendiri adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga membuat jumlah saham biasa beredar itu akan meningkat. Nah, dan juga akan menurunkan laba per lembar sahamnya nih teman-teman. Kenapa bisa turun labanya itu? Karena rumus dasar dari mencari laba per lembar saham itu kan net income dibagi rata-rata saham per lembar saham, atau bisa dikatakan itu sebagai jumlah saham beredar yang ada. Nah, otomatis kan kalau jumlah saham biasa itu meningkat, jadi pembaginya itu juga akan meningkat, sehingga labanya nanti akan menurun hasilnya karena pembaginya itu meningkat, teman-teman. Kemudian contoh sekuritas dilutif itu ada dari video itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian ada convertible preference share atau saham istimewa yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Dan nanti juga ada share option atau opsi waran nih, sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah dari harga pasar nih. Nah, ada kemungkinan juga nih teman-teman, kalau ketika dikonversi, namun nanti akhirnya setelah diperhitungkan dan mempertimbangkan sekuritas dilutif, nanti hasilnya itu labanya itu meningkat nih teman-teman. Nah, jadi ini bukan lagi sekuritas dilutif, tapi dikatakan sekuritas anti dilutif. Karena halnya itu dikarenakan ketika kita mengubah atau mengkonversi convertible bond atau preference share itu menjadi saham biasa, kan otomatis kewajiban untuk membayar bunga itu akan hilang ya teman-teman, sehingga akan meningkatkan net income. Seperti yang kita ketahui, net income itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban-beban. Nah, karena beban bunga itu menghilang, jadi otomatis net income itu tidak dikurangi lagi dengan beban bunga dan akan meningkatkan net income nih teman-teman. Kemudian di sini ada yang saya dapat, itu ada manfaat penerbitan dari convertible bond. Nah, dari sisi pembeli atau bondholder, itu yang pertama itu bondholder akan mendapatkan garansi bahwa akan memperoleh pendapatan bunga, dan saat jatuh tempo akan mendapat pelunasan sebesar prinsipalnya ya teman-teman, atau pokok utang obligasinya. Mau perusahaan yang menerbitkan convertible bond itu laba atau rugi, pembeli tetap akan mendapatkan pendapatan bunga. Yang kedua itu juga mendapat keistimewaan nih, dapat menukarkan obligasi itu menjadi saham biasa. Otomatis ada kemungkinan pembeli akan menjadi ketika obligasi itu ditukar menjadi saham biasa, otomatis nanti ada kemungkinan si bondholder ini akan menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Nah, kalau dia tidak menukarkan menjadi saham biasa, dia tetap
dengan obligasinya. Kan kalau kita punya obligasi itu tidak diakui sebagai pemilik perusahaan ya, yang diakui sebagai bagian dari kepemilikan perusahaan itu kan yang mempunyai saham. Nah, itu manfaat bagi bondholder. Nah, di sini kalau manfaatnya dari perusahaan penerbit itu yang pertama itu memperoleh dana tanpa harus berbagi kepemilikan perusahaan kepada bondholder. Nah, kalau dia menerbitkan convertible bond, berarti dia mendapatkan dana yang besar tapi tidak harus berbagi kepemilikan perusahaan kepada bondholder tersebut karena dia tidak ada saham. Kemudian itu juga memperoleh dana dengan debt finance yang lebih murah. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi untuk melakukan pencatatan convertible bond. Nah, pencatatan ini harus terpisah antara komponen liabilitas saja dengan komponen ekuitasnya, karena convertible bond ini mengandung dua unsur nih, ada komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kenapa ada dua komponen itu? Karena dapat dikonversi menjadi saham biasa nih. Nah, untuk menghitungnya itu ada metode with and without. Nah, metode with and without ini yang pertama sekali kita harus menentukan nilai wajar dari convertible bond yang meliputi dua komponen tadi ya. Kemudian yang kedua itu menentukan nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Komponen liabilitas saja, yaitu present value sebesar prinsipal atau pokok utang obligasi, dan juga present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, bunga yang dibayarkan secara periodik ini besarnya itu sama, sehingga ada anuitas di sini. Bisa digunakan present value anuitas di sini. Kemudian yang ketiga itu caranya mencari selisih dari kedua step di atas, teman-teman, yang hasilnya nanti akan menjadi bagian ekuitas. Nah, jurnal ketika penerbitan convertible bond ini, yang pertama otomatis kita sebagai perusahaan akan menerima itu yang namanya cash ya, cash sebesar nilai nominal atau prinsipalnya, nilai nominal. Kemudian kita kreditkan bond payable dan juga adanya share premium conversion equity. Nah, share premium conversion equity ini merupakan akun temporer nih, yang nanti akan ditransfer ke share premium ordinary dan akan ditutup. Nah, kemudian lanjut ke pelunasan convertible bond. Ada 4 macam pelunasan convertible bond. Yang pertama itu saat jatuh tempo dan tidak dikonversi oleh bondholder. Nah, maka jurnal yang dibuat itu adalah bond payable sebesar nilai nominal karena dia dilunasi saat jatuh tempo, sehingga sama dengan nilai nominal. Kemudian kita kreditkan cash kita sebesar nilai nominal dari bond payable tadi atau obligasi tadi. Nah, di sini ada catatan nih teman-teman, bahwa saldo dari share premium conversion ekuitas tadi akan ditransfer ke akun share premium ordinary. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa itu merupakan akun temporer ya. Kemudian pelunasan yang kedua itu saat dikonversi. Nah, saat jatuh tempo tapi dikonversi sama bondholder, sehingga yang akan menjadi pembedanya nanti di bagian kreditnya ya teman-teman. Nah, kalau yang pertama tadi kan cash kreditnya, kalau yang ini nanti akan muncul share capital ordinary atau saham biasa. Nah, jadi share premium jurnalnya itu yang pertama itu ada share premium conversion ekuitas, artinya kita menghapusnya di posisi debit. Kemudian kita hapus juga bond payable kita, dan kita munculkan share capital ordinary di posisi kredit. Dan juga kita akan mencatat selisih antara share capital ordinary dengan bond payable ditambah share premium conversion itu menjadi akun share premium ordinary. Kemudian yang ketiga itu dikonversi sebelum jatuh tempo. Nah,
ini kasusnya beda dengan sebelumnya. Dia dikonversi tapi sebelum jatuh tempo. Jadi jurnalnya itu kita akan mendebitkan bond payable sebesar nilai tercatat pada saat jatuh tanggal pengkonversi, pada saat tanggal dikonversinya convertible bond itu ya. Jadi bukan sebesar nilai nominal karena dia dikonversi sebelum jatuh tempo. Artinya misalnya 5 tahun dia konversi di tahun ketiga. Nah, berarti nilai tercatat pada tahun ketiga itu yang akan menjadi besarnya bond payable yang akan kita debitkan. Kemudian kita hapuskan share premium conversion ekuitas di posisi debit dan kita munculkan share capital ordinary sebesar yang telah dijanjikan perusahaan tadi, misalnya berapa satu lembar obligasi itu bisa ditukar menjadi 10 saham, 10 lembar saham biasa, kemudian dengan nilai nominal 1, berarti kita catat sebagai 10. Dan selisih antara bond payable ditambah share premium dikurangi dengan selisih antara itu tadi, dia kurangi dengan selisih antara share capital ordinary dengan bond payable dan share premium conversion equity akan dicatat sebagai share premium ordinary. Kemudian yang keempat itu dilunasi dipercepat atau lebih cepat dari jatuh tempo. Nah, di kasus ini kita yang pertama kali itu harus menentukan keuntungan atau kerugian dari pelunasan dipercepat tersebut. Caranya dengan menghitung selisih antara nilai wajar dari komponen liabilitas saja dengan nilai tercatat dari komponen liabilitas saja pada tanggal pelunasan. Nah, jika nilai wajar liabilitas saja itu lebih tinggi daripada nilai tercatat, maka itu kita akan rugi. Dan jika lebih besar nilai wajar komponen liabilitas saja daripada nilai tercatat dari komponen liabilitas saja, maka itu kita akan mendapat keuntungan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan berapa bagian ekuitas yang akan kita catat ketika melakukan pelunasan tersebut. Caranya dengan mengurangkan dari nilai wajar dari convertible debt atau convertible bond, include di dalamnya itu ada komponen liabilitas dan ekuitas, dengan dikurangi dengan nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Nah, hasilnya nanti itu yang akan kita akui sebagai komponen ekuitas. Nah, kemudian kita masuk ke jurnalnya. Ketika kita melunasi dipercepat ini, maka jurnalnya itu kita akan mendebitkan bond payable kita sebesar nilai tercatat. Kemudian kita debitkan juga untuk menghapus share premium conversion ekuitas itu di posisi debit sebesar hasil dari pengurangan nilai wajar dari convertible debt include liabilitas dan ekuitas tadi dengan nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Nah, kemudian kalau kita rugi, maka kita akan mengakui kerugian itu di posisi debit dengan nama akun yaitu loss on repurchase. Namun kalau kita untung, kita akan mengakui keuntungan itu dengan mencatat akun gain on repurchase di posisi kredit. Dan kemudian cash kita keluarkan di posisi kredit sebesar nilai wajar dari convertible debt atau convertible bond itu sendiri.